Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ranger seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Unggul Satyadi di acara Bincang Santai. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Telah hadir di studio kami, yaitu Ustadz C. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, hari ini izinkan saya akan banyak bertanya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama tentang kegiatan atau aktivitas Ustadz ya. Izin Ustadz ya. Jadi gini kan, Ustadz ini seorang entrepreneur, seorang pebisnis, seorang pengusaha. Banyak sekali usaha-usaha yang digeluti oleh Ustadz. Tapi yang menarik itu Ustadz ini juga punya background keagamaan yang luar biasa. Ustadz sedang belajar ilmu tafsir, Ustadz juga hafiz Quran. Dan ini tidak bisa ditanggalkan dalam kehidupan sehari-hari Ustadz. Dan melekat lah, ibaratnya aktivitas yang berhubungan dengan agama selalu melekat Ustadz. Nah, ini bagaimana nih menyatu padukan ya, konsep entrepreneur bisnis dengan konsep dakwah atau syiar yang ingin Ustadz lakukan. Itu Ustadz ya. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Alhamdulillah, cukup bagus pertanyaan dari Bapak Unggul. Tujuan saya, utama saya adalah satu, jadilah manusia yang bermanfaat. Selagi saya punya ilmu agama yang mumpuni, saya akan mengamalkan ilmuku menurut apa yang saya bisa. Dan di samping itu saya harus bisa menopang kegiatan agamaku dengan usaha. Memanage waktu yang tepat, membagi waktu yang tepat juga. Di samping mengamalkan ilmu agama di tempat yang tepat, saya juga harus bekerja untuk menopang kehidupan saya. Makanya saya punya beberapa usaha, di antaranya yaitu usaha catering, dapur embul untuk cateringnya, untuk usaha parfum, Galaxy Parfum, dan untuk usaha frozen food bakso bom, yaitu Pondok Bakso Mas Erwin, Wonogiri. Luar biasa, berarti ada 3 usaha Ustadz ya. Insya Allah. Sekarang dijalani ya. Insya Allah. Oke. Nah, terus bagaimana nih sambil menjalani usaha, proses dakwah atau syiarnya yang masuk dalam proses usaha ini apa yang selama ini dijalankan oleh Ustadz? Nah, outputnya seperti apa? cukup bagus juga. Di dalam saya mempelajari agama nggak akan bisa jalan mulus kalau nggak ada dari segi penunjang, yaitu ekonomi yang mencukupi. Makanya kita harus menyeimbangkan agama sebagai bekal untuk menasihati mereka dan untuk diri kita sendiri, sedangkan dari usaha kita juga bisa berbagi ke mereka. Lebih tepatnya setiap hari Jumat saya ada program yaitu Nasi Jumat Berkah. Setiap Jumat. Setiap hari Jumat. Jumat Berkah. Nasi Jumat Berkah. Yaitu untuk kaum fakir, miskin, dan duafa. Dari hasil catering kami, selama ini kita punya usaha, buka usaha catering. Sebagian itu kita sisihkan untuk bikin nasi berkah, yaitu anak jalanan, fakir, miskin, dan yatim. Terlebih anak-anak yatim yang penghafal Quran. Kebetulan saya punya beberapa anak yatim yang menghafalkan Quran. Raudhatul Quran di daerah Rawalumbu. Alhamdulillah tiap Jumat kita selalu istiqomah. Walaupun anak yatimnya nggak banyak, tapi alhamdulillah kita tetap selalu berusaha istiqomah berbagi kepada mereka. Gitu. Baik, Ustadz, berarti Ustadz insya Allah yakin dan istiqomah karena Allah, ya karena niatnya pengen berbagi kepada fakir miskin, insya Allah setiap Jumat bisa bikin nasi Jumat berkah gitu Ustadz ya. Baik, Ustadz. Nah, Ustadz kan punya usaha nih, punya bisnis ya, luar biasa nih ya. Penghafal hafiz Quran, hafiz tafsir, tapi punya menjalankan bisnis nih ya. Bagaimana nih Ustadz mengelola bisnis Ustadz agar orang lain tertarik? Apa sih yang membuat bisnis Ustadznya masih bisa bertahan? Bagaimana cara Ustadz mengelolanya ini terhadap bisnis-bisnis ini? Apa yang menjadi kelebihan sehingga orang kalau umpamanya pengen ngambil catering di tempat Ustadz, yang mengambil di tempat Ustadz dibandingkan yang lain? Apa sih menilai lebihnya?
yang ditanamkan di bisnis Ustadz gitu ya? Selama ini kita punya usaha atau bisnis, di samping kita mencari profit, kita juga berbagi kepada umat. Bisa makan di tempat kami, bisa pesan nasi di tempat kami, sekalian bersedekah untuk kaum duafa. Makanya saya punya komitmen dari diri saya sendiri dan dari beberapa teman. Kita bukan melulu untuk cari fee, cari profit, enggak. Tapi kita niatkan untuk berbagi kepada kaum duafa. Terlebih yaitu mendayagunakan para santri penghafal Quran. Itu yang paling utama. Kenapa? Banyak orang bikin usaha tujuannya untuk materi. Oke, silahkan, itu hak dia. Tapi untuk kami, saya di samping berdagang, ya tujuan saya mendayagunakan, memperdayakan anak-anak penghafal Quran. Barangkali ini jadi jariah saya nanti ke depannya. Itu paling utama. Gitu. Jadi memang bisnis yang dikelola Ustadz tidak profit oriented, tapi bagaimana bisa berbagi ya. Walaupun dari sana alhamdulillah rezeki juga mengalir gitu Ustadz ya. Jadi targetnya nggak semata-mata uang tapi ya pengen berbagi, tapi dilala ya tetap ada keuntungan gitu Ustadz ya. Jadi dibalik nih mindsetnya, orang berpikir bahwa wah ini pokoknya profit oriented, wah, ambil uang, tapi belum tentu dapat uang. Tapi Ustadz niatnya nggak profit oriented tapi berbagi ya kepada Pak kaum duafa, dilala profit datang gitu, kira-kira gitu ya Ustadz ya. Dalam satu hadis yang saya jadikan pedoman, landasan bagi saya cuma satu. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu peduli menolong kepada saudaranya yang lain. Nah, ini jadikan sandaran bagi saya. Siapapun kepengen punya usaha, tujuan Anda usaha untuk apa? Cari profit atau ikut membantu orang lain. Makanya Allah akan membantu memudahkan usaha kalian jika tujuannya adalah lillahi ta'ala. Dapat profit, alhamdulillah, itu yang kita cari. Gak dapat profit, kita setidaknya bisa membantu kepada saudara kita yang lain. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ya itu juga best. Jadi apa yang Ustadz lakukan memang ada dasar hukumnya, hadis ya tadi ya. Bahkan di dalam Al-Quran urusan agama wajib kita ikuti, kita lakukan, tapi jangan lupa untuk urusan dunia tetap kita cari. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lalaikan, jangan engkau lupakan urusan duniamu. Dunia itu penting, akhirat juga penting, sama-sama penting, harus seimbang, balance. Itulah pentingnya kita punya agama dan kita punya usaha gitu. Baik, Ustadz. Tadi kita berbicara bagaimana Ustadz mengimplementasikan keilmuan yang Ustadz miliki ke dalam mengelola usaha. Iya. Ya, berbagi, kemudian target atau tujuannya untuk membantu orang lain. Nah, ini saya juga dapat informasi, Ustadz tuh terkenal Ustadz 2M. Ya, ini apa sih sebenarnya Ustadz 2M? Boleh cerita nggak? Ini yang menarik. Saya dengar Ustadz itu terkenal Ustadz 2M. Ini apa Ustadz 2M nih? Boleh sharing nggak ke para Rangers Nusantara? Apa nih terkenal Ustadz 2M ya? Kalau orang pertama dengar 2M, pasti itu dia terinspirasi mendengar, berarti Ustadz Matre. Matre, 2 miliar. Padahal 2M itu artinya bukan artinya yang berkaitan dengan materi. 2M itu artinya matur suwun mas. Matur suwun mas. Di saat saya ini dipanggil oleh beberapa ibu-ibu kajian taklim. Nah, selama ini kajian taklim kan mengeluarkan duit untuk bisaroh atau lebih tepatnya buat ongkos bensin atau ongkos lelah untuk ustadznya. Selama ini saya nggak melulu cari itu. Dikasih, ya saya terima kasih, titipan amanah dari ibu, saya nanti alokasikan ke Jumat Berkah. Kalau nggak dikasih ya alhamdulillah, nggak masalah, cukup dengan matur suwun mas. Karena alhamdulillah selama ini usaha saya udah jalan gitu. Makanya saya nggak melulu, dikasih ya monggo dari amanah ibu, saya salurkan untuk nasi berkah. Nggak dikasih pun juga nggak masalah karena usaha saya udah berjalan. Makanya Ustadz itu harus punya usaha dan Ustadz itu harus, istilah bahasanya, ikhlas dari lubuk hati.
Wah, ini yang menarik nih. Ikhlas dari lubuk hati. Karena di dalam Al-Quran disebutkan Qul la as'alukum alaihi ajra. Rasul pernah ditanya, Rasul menjawab, Qul la as'alukum, saya nggak pernah meminta upah dari kalian semua. Makanya Rasul cukup dengan berbagi ilmu ke mereka semua. Dikasih pun nggak pernah diterima kok, malah dibagikan ke orang lain. Gitu. Artinya ini saya garis bawahi bahwa harus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam. Artinya memang sama seperti tadi bisnis-bisnis Ustadz yang jalani, artinya pengen berbagi kepada orang lain. Kalau tadi dalam bisnis ini berbagi ya berbagi secara fisik, mungkin makanan, uang, tapi kalau dalam mengajar berbagi secara apa ya, keilmuan. Ya, yang tidak tampak, ya. Artinya ingin berbagi agar mungkin targetnya agar orang lain setelah Ustadz ngajar itu ada perubahan gitu tentunya. Ya, hijrah lah dari yang tadi yang tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu ingin menambah. Seperti itu tadi. Artinya Ustadz nggak pernah melihat bahwa ini potensi saya ngajar itu dapat uang, tidak, tapi bagaimana saya ingin berbagi kepada umat. Seperti itu artinya. Ya. Maka ada satu hadis yang berkaitan dengan ini. Di saat engkau punya ilmu, maka berinfaklah dengan ilmumu. Jika engkau punya uang atau punya materi, infak, sedekahkanlah dengan ilmumu. Jika engkau punya kekuatan, tenaga, sedekahlah dengan tenagamu. Nggak melulu orang sedekah dengan menggunakan materi atau dengan uang. Bisa apapun, entah ilmu, harta benda, maupun tenaga. Gitu. Siap, mantap Ustadz ya. Terima kasih Ustadz ya sudah sharing, ngobrol-ngobrol dengan kami. Semoga ini menginspirasi para Rangers Nusantara. Apa yang disampaikan Ustadz juga seorang entrepreneur, dia juga seorang dai, tapi tetap ya yang menjadi concern dia itu sama. Dia niatkan dari hati yang tulus untuk mau atau bisa berbagi kepada orang lain. Nah, Tat, mungkin ada kata-kata motivasi nih Tat buat para Rangers Nusantara, Tat. Silakan Tat. Pesan terakhir dari kami, ya kami hanya ustadz yang bergerak di bidang pendidikan dan bidang sosial. Pesan saya bagi teman-teman yang punya usaha, yaitu hidupilah agamamu dengan ilmumu, jangan engkau cari penghidupan di agamamu lewat ilmumu. Itu paling utama. Yang kedua, berbagilah harta atau apa yang engkau bisa, walaupun bukan dengan materi, silahkan, gak apa-apa. Karena masih di bawah kamu masih banyak yang butuhkan. Insya Allah dengan adanya kita berbagi kepada orang lain, Allah juga akan tahu, melihat niatan baik dari kita, keikhlasan kita, lubuk hati kita untuk menolong pada kaum duafa. Yang terakhir yaitu berbagilah kepada anak-anak yatim, terlebih anak-anak yang penghafal Quran. Ini sebagai tonggak estafet dalam memperjuangkan syiar Islam. Itu. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih kata-kata motivasinya buat para Rangers Nusantara. Baik, para Rangers Nusantara, demikian bincang santai kami dengan Ustaz Zain. Terima kasih telah menyaksikan bincang santai hari ini. Sampai bertemu lagi di program bincang santai minggu depan. Saya Unggul Satriadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.